やっぱり極上だね。うわっ Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolverine. Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi di sesi Bato alias bahas tokusatsu ya. Dan seperti biasa guys ya, untuk sesi Bato kali ini kita bakal balik lagi nih buat ngebahas episode terbaru dari serial Ultraman Trigger. Nah, untuk minggu ini guys ya, ini adalah episode terakhir untuk minggu ini ya. Jadi abis minggu ini kan 2 episodenya itu bakal libur 2 minggu untuk serial Ultraman Trigger ini ya. Jadi untuk episode 5 dan episode 6 itu bakal balik tayang lagi itu pertengahan bulan Agustus ya. Bukan pertengahan sih, lebih kayak akhir ya, kalau nggak salah itu 21 Agustus sayang untuk episode 5. Episode 6 itu tanggal 25-nya ya, atau 25 atau 28 itu, agak lupa gitu guys ya. Jadi mohon bersabar lah ya buat teman-teman yang nungguin si Trigger. Tapi jangan khawatir guys ya, selama Trigger libur untuk 2 minggunya ini bakal diisi sama episode recap dari 4 episode awal ini gitu guys ya. Oke lah. Nah, untuk episode 4 kali ini juga guys ya, ini episodenya itu dibawakan dengan lebih santai daripada yang biasanya ya. Dan untuk pace-nya itu udah lebih membaik lah, nggak sengebut ya episode awal ya. Kemudian di sini yang paling mengganggu mungkin bagian smile-smile-nya si Kengo ya, tapi itu overall enggak terlalu mempengaruhi lah ya, karena untuk episode kali ini itu benar-benar kocak banget lah ya. Jadi ini cocok banget untuk penutup ya, episode penutup untuk bulan Juli ini gitu ya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita masuk aja ini ke pembahasannya ya. Yang pertama seperti biasa guys ya, kegiatan rutenya si Kengo ini di 2 episode kali ini ya, itu juga sama ya. Ini si Kengo masih ngurusin bunga kesayangannya si Relie, dan kemudian disamperin nama Yuna yang nanya ini ya, kapan sih bunganya ini bakal mekar ya. Dan si Kengo di sini juga ya belum tahu lagi gitu ya kapan bunganya ini bakal mekar. Dan habis itu guys ya, si Kengo itu kan kayak ini ya dengan suara si Yuna ya, tapi ternyata itu bukan Yuna ya, itu suara si Yuzare yang lagi-lagi di sini muncul ya di dalam mimpinya si Kengo itu untuk ngingetin ya kalau Kengo itu adalah cahaya sekaligus kegelapan. Nah, setelah itu guys ya, di dalam mimpinya Kengo itu kayak ngeliat lagi ya sedikit flashback masa lalunya si Trigger, dimana di sini si trio Dark Giants ini lagi menghancurkan peradaban kuno yang dulunya ya. Dan di sini juga guys ya, dalam mimpinya Kengo itu diperlihatkan kalau tangannya itu, dia sendiri ngeliat kalau tangannya itu berubah jadi yang Trigger Dark gitu guys ya. Jadi bisa kita simpulkan sedikit di sini originnya Trigger ya, itu nggak beda jauh sama si Tiga ya. Jadi mereka nanti sama-sama itu bagian dari Dark Giants yang ya berkhianat kemudian masuk ke jalan yang baik ya, menuju cahaya gitu guys ya, karena ngebucin tentunya. Ini bakal menarik sih kedepannya ini, kayak episode mendatang juga pastinya bakal banyak misteri yang bakal kebuka ya pelan-pelan gitu guys ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Nah, untuk episode kali ini juga jadi di episode kali ini untuk tim yang God Select-nya itu berhasil menemukan satu artefak kuno lagi ya, sama peradaban kunonya ini. Dan di sini ketika si Kengo itu lihat artefak kunonya ini atau bangunan kunonya ini tuh ternyata mirip banget sama bangunan yang dia lihat di dalam flashback atau mimpi-mimpinya dia begitu ya. Kemudian di bagian sini juga itu ada scene yang lucu, dimana ketika si ini ya Ignis itu kan nyamar ya, jadi salah satu apa tuh namanya, orang-orang yang bagian beresin itu lah ya artefak-artefak kuno yang ditemuin sama pihak God Select gitu ya. Kemudian di sini si Ignis itu kan kayak bongkar identitasnya ya. Kemudian dia itu ngambil salah satu artefak yang menurut dia itu berharga. Di sini si Yuna itu sempat ngomong, kan kamu bilang di sebelumnya itu aku ini berharga gitu ya, kok sekarang malah item itu yang kau incar gitu kan. Jadi si Yunanya kayak, wah kok gue diduain gitu ya. Dan di sini akhirnya si Akito juga mendukung ya apa namanya perkataannya si Yuna. Jadi di sini juga ada sedikit inilah ya komedi yang disisipkan ya. Ke bagian markas di sini si Akito itu sama Kengo ini lagi inilah ya ngebahas soal apa namanya, soal si Trigger lah ya, karena si Kengo di sini itu mulai tertarik untuk nyelidikin lah ya soal lebih lanjut tentang si Trigger di sini. Nah, di sini juga Akito itu sedikit ngejelasin lah ya soal ini artefak kuno yang apa lagi mereka terjemahin juga, yang biasanya itu ditaruh di markas mereka ini. Nah, di sini kita bisa tahu juga kalau yang nyegel ini guys ya, nyegel si trio Dark Giants itu di sini itu adalah si Yuzare ya. Yuzare itu dibantu sama Trigger gitu ya buat nyegel tiga-tiganya itu. Untuk bagian ketika ini ya, kan ada satu bagian itu pas Kengo lihat si ini ya apa namanya itu pendahulunya itu mau berubah, itu kan di depannya ada bola besar gitu ya. Jadi ada kemungkinan Trigger itu dapat cahaya itu dari Eternity Core gitu guys ya. Cuma ini masih sedikit teori ya, karena untuk episode kali ini itu setelah saya lihat sini tuh jadi kepikiran soal satu ini gitu guys ya.
Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Di sini itu ketika si Akito lagi ini kan ngobrol sama si Kengo soal bahas yang trigger di sini, si Ignis itu berhasil nyusup ya ke markasnya God Select itu ke Narset DC-nya. Dan di sini juga si Ignis ini berencana itu ngambil ya ini ya atau nyuri apa namanya artefak kuno dari Ancient Sparklands ya. Kemudian di sini item yang dibawa sama si Ignis itu adalah bulunya si ini ya apa kue basar ya yang dulunya pernah muncul di episode 5 kalau nggak salah ya dari seri Ultraman Ryubu juga. Nah di sini guys ya kita bisa lihat sedikit soal kemampuannya Ignis juga. Ignis di sini itu kayak punya semacam kemampuan itu yang bisa bikin orang-orang itu kayak pingsan atau tertidur sebentar gitu ya. Nah di sini juga rencana Ignis yang mau nyuri ini ya apa namanya Ancient Sparklands itu berhasil digagalin sama ini ya si ketua God Select-nya. Lanjut, kemudian di sini Ignis itu kan udah kabur dari apa pesawatnya Desego itu, kemudian dia nyantai gitu ya sambil bawa ini artefak kuno yang berhasil dia curi. Ternyata guys ya artefak kunonya ini tuh kayak punya semacam sinyal ya yang bikin si Gubila itu tertarik. Makanya di episode kali ini itu Gubila yang muncul ya di episode keempat kali ini tuh bukan disummon sama si apa Dark Giants, tapi dia itu muncul karena tertarik dengan sinyal yang dihasilkan sama si artefak kuno satu ini gitu ya. Dan untuk episode kali ini jujur aja ya ini bener-bener bagiannya si Ignis yang diterbangin sama Okagubila itu bener-bener kocak parah sih. Apalagi bagian yang dia jatuh dari pohon itu bener-bener ini karakternya Ignis kayak nambah warna ini lagi lah ya, menambah warna untuk serial Ultraman Trigger ini gitu ya. Walaupun ya di bagian sini itu ini ya jargonnya si Kengo itu kayaknya kurang pas aja dipakai ya. Masa orang lagi ini kesusahan apa di atas badannya si Okagubila dia malah suruh si Ignisnya smile gitu ya. Kacau lah ini anak ya. Oke, kemudian sedikit penjelasan juga untuk Gubila di sini ya. Jadi ada sedikit tambahan origin saya untuk Okagubilanya ini. Dikatakan kalau Gubilanya ini kan harusnya tinggalnya di lautan gitu ya, bukan di darat. Tapi si Gubila ini itu sedikit beda guys ya, karena dia udah tinggal lama di darat, jadi dia itu kayak semacam beradaptasi dan berevolusi, makanya dia lebih terbiasa tinggal di darat dan dikasih nama Okagubila gitu guys ya. Jadi ya kaijunya itu nggak sembarangan dimunculin terus cuma dihancurin gitu aja lah ya. Jadi ini yang kemarin-kemarin kan banyak juga yang permasalahan gitu ya, kaiju itu cuma muncul tanpa dikasih apa cerita latar belakang, tiba-tiba muncul buat dihancurin aja sama Ultraman gitu ya. Jadinya kayak ya istilahnya itu kayunya cuma jadi samsak tinju gitu guys ya. Tapi di episode kali itu ada dikasih ya latar belakang dari para kaijunya ini gitu guys ya. Oke, kemudian untuk episode kali ini guys ya, pertarungannya si Kengo sama si Okagubila ini rasanya itu si Kengo itu lebih banyak ini ya apa terdesak lah ya, itu sampai dihajar habis-habisan sama si Okagubila dan akhirnya juga dibantu sama si Akito ya dengan Akito ini mancing si Okagubila ini buat ngejauh dari bagian perkotaan dan akhirnya si Kengo itu akhirnya bisa berubah ke wujud yang portek untuk ngalahin si Okagubila gitu ya. Nah di sini juga si Kengo ya itu akhirnya nyadar lah ya kalau kemampuan bertarungnya itu masih belum cukup ya, harus banyak berlatih lagi kalau misalnya dia itu bener-bener pengen ngelindungi senyuman orang-orang. Dan di sini juga jadi kita bisa lihat lah ya kalau Kengo itu akhirnya ya bisa inilah ya lumayan berpikir gitu ya soal kemampuannya dia yang kurang, apalagi gaya battle dia ini memang bisa dibilang ceroboh banget ya, sesuai lah ya sama pernyataan si Akito ke dia ya. Dan untuk chemistry Akito sama Kengo di episode kali ini itu ya bagus sih guys ya, bisa dibilang untuk chemistry keduanya ini kedepannya juga bakal bagus, walaupun si Akito ada beberapa hal yang kadang itu bikin dia itu gak suka sama si Kengo, tapi ujung-ujungnya dia itu masih bakal tetap bantuin si Kengo gitu guys ya. Ini yang bikin hubungan keduanya ini bakal menarik ya di series kali ini ya. Oke lah, kemudian ini untuk bagian tadi sudah dijelaskan guys ya. Kita lanjut ke bagian dekat akhir guys ya. Kalau yang Ignis tadi yang jatuh dari pohon udah saya bahas di bagian yang di awal ya. Sekarang kita bahas untuk bagian akhir ini yang bagian si trio Dark Giants ya. Jadi di sini kan si Carmilla itu udah dikasihkan informasi ya sama si Hudram ya. Katanya kan kalau mau si Yuzare itu bangkit secara penuh, maka si Yuna ini harus
dibuat masuk ke dalam kondisi yang dalam bahaya gitu guys ya, biar si Yuzara ini bakal muncul terus. Nah akhirnya di sini bisa kita pastikan lah ya, kalau kedepannya ini Yuna bakal sering masuk ke dalam bahaya karena bakal diincar terus sama si trio Dark Giants. Nah untuk pernyataan dari si Carmilla di sini guys ya, ini kelihatannya si Carmilla ini ya kayak punya semacam dendam kesumat gitu ya masih trigger ya. Jadi dendamnya ini itu bahkan ngalahin Carmilla dari movie-nya 3 Odyssey gitu ya. Untuk Carmilla di sini juga karakternya ini benar-benar kayak karakter yang agresif ya. Wajar aja sih kalau misalnya dia ditinggalin sama si trigger ya, orang dia agresif gitu guys ya. Agak bercanda guys ya. Nah yang menarik sih untuk saya pribadi ya itu bagian ketika si Dargon itu ngadep ke arah lain guys ya. Kayaknya si Dargon ini dia tuh punya rencana yang lain dari rencananya si Carmilla gitu guys ya. Jadi ya mungkin di dalam pikirannya itu bodo amat, lu mau hajar trigger ya bodo amat, yang penting gua bisa ngelawan trigger itu sebagai lawan gua yang apa namanya yang seimbang, itu dia udah puas gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nanti si Dargon ya di akhir serialnya ini tiba-tiba malah berbalik gitu ya bantu si trigger, kan kita nggak tahu ya, menarik gitu kalau misalnya itu terjadi ya, plot twist gitu ya. Cuma ini teori saya aja guys ya untuk yang bagian Dargon ini, tapi memang kelihatan si Dargon itu punya rencana tersendiri gitu guys ya. Oke itu aja guys untuk video pembahasan kali ini ya, semoga videonya ini bisa bermanfaat, dan kalau masih ada kekurangan silakan teman-teman bantu kritik dan saran aja. Kalau kalian punya teori menarik lainnya bisa disampaikan di bagian komentar juga, kita bahas bersama-sama aja lah ya. Oke. Terakhir kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Kita ketemu lagi di next video. Akhir kata salam gamers. Salam gamers. Akhir kata salam untuk seluruh Indonesia. Adieu.